Malam ini malam satu yang sangat bahagia. Kenapa tidak? Setiap maulud akan menyambungkan umat kepada nabinya. Al-ittisaliyah, hubungan kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 waktu itu kita sudah berhubungan. Di antaranya dalam tahiyat berapa kali kita menyebutkan Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau dilihat dari segi nahwu ataupun balaghah, kalimah yang mengandung mukhatab Assalamu alayka seolah-olah beliau itu di depan kita. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena apa? Ada mukhatab. Lain daripada itu, kita diperintah untuk membaca sholawat, berhubungan lagi tali silaturahmi kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada penjaga yang khusus malaikah menerima salamnya umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara menyampaikannya hebat. Bukan individu yang membaca selawat saja, bahkan disebutkan sholata fulan bin fulan ya Rasulullah. Bapaknya ikut tersanjung. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Bila hubungan ini tersambung dengan baik, tali temali ini sambung dengan baik. Kalau di dalam dunia tarekat disebut madad. Al-madad ini tidak putus, akan menjadi cerminan yang luar biasa segala tindak atau perilaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena ittisalnya ma bainal ummah wa bainan nabiyhim sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau di dalam tarekat disebut satu lagi Rabithah. Rabithah itu bukan mendewakan guru. Kalau zikir Allah 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 atau la ilaha illallah seolah-olah guru kita di depan, bukan itu maksudnya. Guru Rabithah itu adalah yang menuntun kita kenal kepada Allah, yang menuntun kita dekat kepada Allah dengan melalui Ar-Rabithah itu tadi maksudnya. Sehingga kita lebih jauh. Kalau kita mengenal Rabithah akan membayangkan nasihatnya, cara membaca kitabnya, adab ketika membaca kitabnya, dan sebagainya. Kita akan Rabithah ke sana. Bila mana anak murid selalu mengingat atas jasa-jasa para gurunya, insya Allah akan terkendali dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Karena apa? Min barokatil Rabithah. Itu baru tingkat guru. Bagaimana ketika kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita bisa membuka tarikh-tarikh bagaimana Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullah ila kafatil khalqi jinnan wa insa
basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqi ila akhiril ayat. Satu lagi, bu'ithu li utamima makarimal akhlak. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek cara Jawa itu lebih luas. Sebab sesuai nahwnya, teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu, laqad ja'akum rasulun, utusan. Ini di Indonesia ki rada repot iki. Ya, yakti teman-teman iki opo iki? Terkecuali anak pesantren ya sudah tahu. Ada taukidnya, ada apa di sini. Utusan rasulun min anfusikum, menawi kalau Ibnu Abbas membacanya ditafdilkan anfasikum. Jadi manusia Rasulullah bukan manusia biasa, tapi manusia yang sangat luar biasa. Min anfasikum. Sifatnya yang mensifati, yang menciptakan. Azizun, orang yang sangat peduli. Orang yang sangat tanggap. Buahnya dari orang yang sangat peduli, sangat tanggap, melahirkan apa? Bu'ithu li utamima makarimal akhlak. Orang yang sangat tanggap, azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Buahnya akan melahirkan bil mu'minina raufur rahim. Itu baru satu ayat kita ambil. Dibuktikan oleh apa pedulinya Rasulullah? Kalau kita bisa meniru apa yang ada di dalam surat atau ayat-ayat yang menerangkan kebesaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mewarisi sedikit bagaimana kita memandang al-mu'minin bil mu'minina raufur rahim, dengan bekal azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Tumbuhkan hati kasih sayang yang luar biasa, melihat melihat orang mukmin dengan kacamata apa? Ruhama. Melihat dengan mukmin dengan kacamata apa? Lutofa. Penuh kasih sayang. Tidak ada dunia ini ramai. Tidak ada dunia ini perpecahan. Karena apa? Kasih sayang yang didahulukan. Persaudaraan yang didahulukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terayomi, terangkul dan sebagainya. Nah, dibuktikan pada waktu zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umur 25 tahun, bahkan belum ada wakil ba'du riwayah, seorang pemuda dalam melihat situasi perpecahan itu sangat mengancam. Kondisi itu sangat menekan. Apa masalahnya? Hanya memasukkan Hajar Aswad. Berebut antar gobail-gobail. Dunia Arab pada waktu itu fanatik terhadap gobailnya, jangan tanya, sukuismenya kuat sekali. Bahkan sampai ke perkawinan antar gobail ini dianggap rendah, lalu dipinang oleh gobail yang lebih rendah lagi, atau gobail ini tinggi. Bisa terjadi pertempuran, peperangan, karena muta'assibin, kefanatikan yang
hidup pada waktu itu. Nah, gobail-gobail yang ternama pada waktu itu merasa paling terhormat, harus dia yang memasukkan Hajar Aswad. Yang satu lagi tidak terima, harus saya, karena saya bani ini, bani ini, bani ini, dan lain sebagainya. Jadi jangan kaget, dari dulu sudah ada begitu itu. Akhirnya sepakat, untung-untung pada waktu itu ketua gobail setuju. Sepakat bahwa barang siapa waktu subuh yang masuk pertama di komplek masjid di Masjid Ka'bah dan seorang pemuda dan tidak pernah bohong. Ternyata yang masuk pagi hari baginda Nabi SAW. Dari situlah digelar Al-Amin, yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang amanah. Tapi egoisme tidak terakhir pada diri Rasulullah SAW. Saya sudah terpilih, harus saya. Lainnya odds. Tidak. Gelarnya, sorbannya digelar. Semua ketua suku diambil, Hajar Aswadnya taruh di tengah. Bareng-bareng kita angkat yuk. Nanti yang masuk kan Rasulullah langsung, tapi cara mengangkatnya kebersamaan. Contoh yang luar biasa. Sekarang yang kita tanyakan, kemana Al-Amin itu? Menjadi pemersatu umat, menjadi pemersatu bangsa. Dengan adanya kekuatan ukhuwah akan memperkuat ketahanan nasional, khususnya negara kami Indonesia tercinta. Sudah ada dari dulu contoh yang luar biasa. Mestinya ini menjadi cermin. Maka dibawa oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh ulama para pendahulu. Beliau hidup masih muda sudah begitu luar biasa. Sampai kepada masa hijrah memberikan satu percontohan yang luar biasa.